السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ikhwan dan akhwat fiddin, a'azzakumullah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dengan amal yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam, memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mari bersama kita lanjutkan kajian hadis, kajian tafsir ya. Yaitu kita sampai pada surat An-Nazi'at dan kita lanjutkan kepada ayat yang ke-17. Sebelumnya yaitu ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsu Musa. Alhamdulillah kita telah membahas ayat yang pertama dan sampai kemudian ayat yang ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dalam ayat ini dengan malaikat-malaikatnya, dengan makhluknya. Yang kemarin telah kita bahas dan kemudian kita lanjutkan. Hal ataka haditsu Musa. Allah berfirman ya. Di sini ada kalimat al-istifham. Yaitu Allah Subhanahu wa taala bertanya tentang sesuatu atau perkara yang agung. Wa hal ataka haditsu Musa. Apakah telah datang kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadits Musa, yaitu peristiwa ya, Musa alaihi salam. Siapa Musa ini? Adalah keturunan dari Imran. Ya. Jadi beliau adalah afdalu anbiya'i Bani Israel. Jadi nabi dari Bani Israel yang paling utama ya. Sehingga kemudian kita dapati kisah Musa alaihi salam ya, itu cukup banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka Allah bertanya, hal ataka haditsu Musa? Ya. Di sini menunjukkan
bahwasannya kisah Musa ini memiliki makna kemudian hikmah yang cukup luar biasa dengan diutusnya oleh Allah kepada Bani Israel. Maka termasuk beliau adalah salah satu daripada ulul azmi minar rusul. Ya. Siapa ulul azmi minar rusul? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Musa. Ya. Yang keempat kemudian siapa? Isa. Kemudian Nuh alaihi salam. Ulul azmi minar rusul. Ya, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ya, yang menjelaskan tentang keadaan ulul azmi minar rusul ini. Pada ayat yang ke-13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syara'a lakum minad din. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan dari agama ini minad din ma wassa bihi Nuha. Ya. Yang pernah Allah nasihatkan, wasiatkan kepada Musa, Isa, ya. Kepada Nuh. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Dan yang kami wahyukan kepadamu dan pernah kami wahyukan kepada Musa, Isa. Apa perintah Allah? An aqimud dina wa la tatafarraqu. Agar kalian menegakkan agama Allah ini. Jadi perintah yang mulia kepada nabi-nabi yang mulia, ulul azmi minar rusul. Apa perintah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala? An aqimud dina. Tegakkan agama ini. Menangkan agama ini. Dakwahkan agama ini. Pelajari agama ini. Ya, itulah suatu kemuliaan yang pernah Allah wasiatkan kepada nabi-nabi terbaik. Maka di antara umat-umat Nabi ini adalah mereka yang melanjutkan risalah, ya, melanjutkan dakwah para nabi dan rasul. Ya. Maka dalam hadis dikatakan, "Fal anbiya lam yarithu dinaran wala dirham, walakin warathul ilm." Ya, jadi para nabi, para rasul tidak mewariskan harta dunia. Dinar wala dirham, tidak. Yang diwariskan adalah apa? Al-ilm, yaitu ilmu Quran dan sunnah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah datang ke pasar dan mengatakan, "Wahai fulan, kenapa Anda berada di sini sedangkan Rasul membagi-bagi warisan di masjid beliau?" Ya. Seketika orang yang berada di pasar melakukan perdagangan jual beli, ya, melakukan perdagangan, semuanya pergi ke masjid Nabi. Dikira Nabi membagi harta dunia. Ya. Begitu sampai di Masjid Nabawi, tidak ada didapatkan kecuali pengajian-pengajian. Ya. Bagaimana Rasul mendakwahkan, Rasul menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada halaqah-halaqah. Kemudian orang itu datang ke Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ya, mana katanya Rasulullah membagi dinar dan dirham, membagi harta, kok kami tidak dapatkan itu?" Maka beliau mengatakan, "Bukankah itu adalah warisan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Subhanallah, kalau warisan itu wujudnya harta, habis akan diambil, ya, oleh orang-orang yang hidup peninggal beliau. Tapi beliau mewariskan ilmu, ya, dan ilmu ini yang terus ada sampai kapanpun, ya, ilmu ini menjadikan orang mulia. Ya. Maka dalam satu pepatah Arab dikatakan, "Laulal ilm lakana an-nasu kal bahaim."
Kalau bukan karena ilmu, pengetahuan kepada agama ini, manusia itu tidak ada bedanya dengan binatang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ya. Beberapa derajat. Ya, ini fadilah, ya. Jadi para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ataka haditsu Musa? Ya, karena di sini ada pelajaran yang sangat berharga, ya, untuk menguatkan, ya, dakwah, menguatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada ayat selanjutnya, hal ataka haditsu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Dan ingatlah tatkala, ya, Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggilnya bil wadil muqaddasi tuwa, di suatu lembah yang suci bernama Tuwa. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Allah punya sifat. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma al-husna, yaitu nama-nama yang baik, nama-nama yang mulia, fad'uuhu biha. Ya. Maka berdoalah dengannya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala punya nama, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya. Sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah, ya, karena dari nama itu punya sifat. Ya. Tentunya sifat itu tidak sama dengan sifat makhluknya. Ya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Di sini Allah mengatakan idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Bagaimana Allah memanggilnya? Idnada. Maka Allah punya sifat, Allah punya nama. Ya. Dari nama-nama itu muncul sifat. Misalkan Allah punya nama As-Sami', yang Maha mendengar. Maka secara otomatis muncul dari nama itu sifat As-Sama', mendengar. Allah punya nama Al-Basir, yang Maha melihat. Maka Allah punya sifat dari nama itu Al-Basar, Allah melihat. Al-Qawi, yang Maha kuat. Asma, ism dari asma Allah, muncul dari nama ini sifat Allah, zat yang Maha kuat. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Al-Jabbar, Al-Aziz, Allah yang punya sifat izzah, kemuliaan. Ya. Kenapa Allah tunjukkan sifat dan nama Allah? Agar hamba tahu bahwasanya kita punya Rabb yang maha sempurna. Ya. Kalau Allah punya nama As-Sami', supaya kita yakin kalau kita berdoa pasti Allah dengarkan. Ya. Tapi tidak boleh disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka bagaimana ahlus sunnah memahami asma dan sifat Allah? Imanuha wa itsbatuha. Mengimani, menetapkannya. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif, wala ta'tilin, tanpa meniadakan, wala tamthilin, dan juga tidak boleh menyerupakan, ya, wala takyifin, dan tidak boleh tanya bagaimana. Dan ingat, jangan ditimbang nama dan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, agak rumit, nanti jadinya bermasalah. Ya, jadinya bermasalah. Ya. Allah
ya, tidak sama dengan makhluknya, maka tidak boleh dianalogikan sifat Allah dengan sifat makhluk. Misal, Allah punya sifat as-sami, mendengar. Ya, tapi pendengaran Allah tidak dibatasi oleh sesuatu apapun. Pendengaran Allah tidak tertutup dengan banyaknya orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan manusia. Ya. Kita mendengar ada orang sekitar 10 atau berapa orang meminta hal yang sama kepada kita dengan bebarengan. Terhalang. Ya. Misalkan ya kalau kami atau siapa jadi musyrif tahfidz misalkan. Ya, ada musyrif tahfidz nyimak 2 itu sudah butuh konsentrasi tingkat tinggi. Nyimak 2 orang setoran. Hafalan baru atau murajaah. Nyimak 2 orang. Ya. Kalau nyimak 1, musyrif tahfidz itu 1 lebih teliti karena yang didengar 1 orang. Ya, dia lebih cermat dan kemudian dia akan membenarkan kalau ada yang salah. Tapi kalau sudah yang maju 2 orang, ya, ini sudah mulai butuh konsentrasi tingkat tinggi. Apalagi 3 orang. Kita dengar bebarengan. Apalagi 4 orang. Ya, dipastikan engkau ono sing keliru mesti dilewati. Kenapa? Karena terganggu pendengarannya. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pun dengan penglihatan Allah. Maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini sampai pun jatuh yang daun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Itulah perbedaan asma sifat Allah dengan makhluknya. Ya. Misal analogi gini. Ada hadis mengatakan Allah turun ke langit dunia hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Sepertiga malam. Faham? Hadis ini ada Allah turun ke langit dunia sepertiga malam. Siapa yang berdoa dikabulkan oleh Allah. Kalau ukuran kita hamba, kalau ukurannya sifatnya diukur dengan makhluk, ya, setiap daerah, negara malamnya berbeda. Benar tidak? Ya. Kan berbeda-beda. Misalkan di sini malam, di tempat yang lain masih siang. Di tempat lain sudah sore. Di sini baru jam segini sudah malam itu berbeda terus. Loh, terus karena diukur dengan faham makhluk, lalu setiap daerah negara malamnya berbeda, bagaimana turunnya Allah? Loh, berarti tidak masuk akal. Karena ditimbang dengan sifat hamba, jadinya bermasalah. Loh, berarti kalau Allah turun, sing jaga arasnya siapa? Kosong berarti. Ya. Kenapa? Karena ditimbang dengan akal. Dan itu tidak bisa. Makanya imani tetapkan, jangan dianalogikan, digambarkan dengan sifat makhluk. Ya. Kalau kita pergi dari sini, dipastikan kita tidak ada di sini. Ya. Saya pergi dari masjid ini, dipastikan berarti saya tidak ada di tempat ini. Itu makhluk. Ya. Dan tidak juga bisa makhluk seperti ini. Ya. Saya hadir, ruh saya, jasad saya tidak ada. Misal, ya. Ada mungkinlah salah satu jamaah aktif datang. Kok tiba-tiba tidak ada? Saya tanya, Mas kemana kemarin nggak hadir? Saya hadir Ustadz. Kok tidak ada? Yang hadir ruh saya, jasad saya di rumah saya. Ruh saya dengar Ustadz pengajian, jasad saya di rumah bekerja. Ya. Kira-kira Anda bisa, loh piye ta antum ini? Antum sehat apa enggak itu? Bagaimana Anda hadir, ruhnya, jasadnya kan? Ya. Jadi ya walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang agung dan tinggi. Ya. Jadi yang paling selamat itu iman, itu tetapkan, selesai. Jangan tanya bagaimana. Nah, itu jangan tanyakan. Kita tidak nyanda. Ya. Ada satu cerita. Ya. Jadi ada
seseorang ya, liberal. Suatu saat kami di salah satu universitas diajarkan gini, sampean mahasiswa ini itu tidak akan bisa sukses kalau tidak berani berbuat dosa. Kalian ini akan sukses wani nyerempet neraka. Harus berani, orang sukses itu berani nyerempet neraka, harus berani, nggak apa-apa. Ya. Jadi terbalik, kami di pesantren diajarkan piye carane yo gawe dosa gitu. Walaupun tidak ada manusia yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kadang kita ini tergelincir dosa dalam maksiat. Itulah manusia. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya, sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah, mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah akhirnya salah seorang guru ini, dosen lah ya. Itu kemudian dia bercerita, saya ini sedang meneliti keberadaan Allah itu kapan munculnya, dari keturunan siapa, ya, dan bagaimana. Ya. Wah ini kok nggak masuk akal ini. Bagaimana Anda akan memikirkan Allah zatnya, lahirnya kapan, ya, siapa bapak ibunya. Sedangkan kita faham nasnya, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa Anda teliti? Enggak lama terdengar orangnya stroke. Karena banyak mikir, enggak masuk akal. Bagaimana Anda memikir Allah kapan lahir, kapan munculnya? Sudah imani saja Allah ada, selesai. Dan Anda punya tanggung jawab untuk beribadah. Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah perbuat, tapi Anda yang ditanya oleh Allah apa yang Anda perbuat dalam hidup Anda. Dalam hidup kita ini apa yang sudah diperbuat. Ya. Nah, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasil tuwa. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat nama dan sifat-sifat yang agung, ya, yang mulia. Ya, supaya kita mengetahui, supaya kita mengenal Allah. Coba antum bayangkan kalau Allah tidak punya sifat. Allah ada, tidak punya sifat. Allah ya Allah. Anda bagaimana mengenal Allah? Ya. Misal di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah sebutkan di dalam surga itu banyak buah-buahan. Ya, Anda bisa kaji dalam Quran itu, bagaimana Allah sebutkan apa namanya, ciri-ciri surga, kenikmatan yang Allah berikan kepada ahlul jannah. Ya, dari buah-buahannya, ya, kemudian dari bidadari-bidadari yang Allah persiapkan. Ya, bagaimana di surga itu ada pasar. Setiap ada orang yang memasukinya, dia akan berubah wajahnya semakin tampan dan baunya semakin harum dan semakin muda. Ya. Kenapa Allah tunjukkan seperti itu? Supaya ada keinginan kita untuk menjemputnya. Kalau ada gambaran surga, bagaimana sifat surga? Enggak ada gambarannya. Apa yang Anda bayangkan? Para syuhada wa yuzawwaju bithnatain wa sab'ina min hurin 'ain, misalkan. Ada 6 pahala yang Allah berikan para syuhada. Ini semuanya adalah makna daripada apa? Supaya ini targhib, supaya kita cinta kepada surga. Allah tunjukkan sifat-sifatnya. Ya, di surga ada anggur, ya, ada delima, ya, ada pisang. Ya. Namanya sama, tapi jangan disamakan model bentuk pisang di surga dengan pisang di dunia itu. Itu sifat-sifat Allah tunjukkan. Di neraka pun Allah tunjukkan sifat-sifat neraka jahanam. Supaya apa? Supaya kita takut dan memelihara diri dari apa? Dari azab neraka jahanam. Ya. Jadi intinya supaya apa? Supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bayangkan kalau kemudian Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama. Allah ya Allah. Tidak punya sifat, tidak punya nama. Bagaimana kita mengenal Allah? Tapi begitu kita tahu namanya, subhanallah, alangkah indahnya Allah. Punya nama yang agung, ya.
punya malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Itu menunjukkan subhanallah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah memerintahkan kepada Musa, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Ya. Apa kata Allah? Setelah Allah memanggilnya, "Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Ya. Maka kemudian Allah memerintahkan, berangkatlah kepada Fir'aun, innahu tagha. Sungguhnya Fir'aun adalah hamba yang melampaui batas. Ya. Maka hentikanlah sifat melampaui batas Fir'aun ini dengan kau berdakwah kepadanya. Ya. Nah, kemudian wasyirkihi, Fir'aun yang termasuk membuat syarikat untuk Allah Subhanahu wa taala, wa isyanihi, dan kemaksiatannya. Ya. Apa kemaksiatan yang paling besar? Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan idhhab. Bayangkan dari seorang hamba menghadap kepada raja yang bengis dan kejam, Fir'aun. Dari seorang hamba biasa, Musa, namun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gambarannya Anda disuruh menghadap raja yang memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Ya, kira-kira kalau kita, maka ada hadis mengatakan seperti ini. Ada hadis mengatakan, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama amama imamin jair fanasahahu wa qatalah. Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syahid pada saat perang Uhud. Ya, Sayyidus Syuhada. Ya. Itu yang dibelah dadanya itu, dibelah perutnya. Jadi dia terbunuh oleh siapa itu? Hamzah? Oleh Wahsy, ya? Yang kemudian diambil, dimakan oleh Hindun saat itu. Ya. Dan kemudian ada satu peristiwa di Saudi Arabia itu, ada peristiwa banjir besar saat itu di Madinah, ya. Ya belum lama, beberapa tahun yang silam. Ya, jadi jenazah-jenazah sahabat semuanya naik ke permukaan, kebanyakan. Ya, termasuk ada, subhanallah, di sini kebenaran Allah dan Rasulnya, kebenaran Rasulullah SAW, ya, bahwasanya jasad para syuhada itu utuh, ya. Dan bentuknya ya sama yang digambarkan, ya, dalam keadaan seperti ini persis. Maka ulama ada yang mengatakan ini jasadnya Hamzah, ya, utuh, padahal sudah sudah ribu tahun. Masya Allah, ya, sudah berapa tahun zaman Rasulullah? 10 ratusan tahun, ya, jasadnya utuh. Itulah para syuhada. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilil amwata bal ahya. Ya, jadi ada salah seorang ahli mikroba, kalau tidak saya di Palestina, kalau nggak salah, di Palestina. Dia dokter, ya, spesialis di virus. Nah, pada waktu membaca kalau tidak salah bukunya Syekh Abdul Azam tentang Ayatul Rahman fi Jihadi Afghan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi Afghanistan, ya, bagaimana beliau banyak menulis tentang karamah para syuhada, macam-macam karamahnya itu. Ya, ada yang sudah dikuburkan sekian tahun, jasad masih utuh, ya, tidak tersentuh dan tidak rusak sedikit pun. Ya, dokter ini nggak percaya, mana? Ya, kalau ilmu kedokteran itu, ya, ini kalau bicara ilmu medis, ya, itu jenazah mayat itu dalam hitungan bulan sudah hancur. Ya, 2 minggu pertama, sebulan pertama, jadi ini, sampai kemudian tinggal tulang belulang saja. Ya, dia nggak pernah percaya seperti itu.
Nah tiba-tiba dihadapkan dalam pandangannya salah seorang syuhada yang terjadi di Palestina. Beliaulah dengan mata telanjangnya. Ya, jasadnya utuh, kemudian juga kafannya masih bagus. Di situ baru beliau percaya. Ya. Makanya Allah mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Hidup di sisi siapa? Di sisi Allah. Ya. Hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tubuh manusia di perut ini banyak mikroba ini. Makanya orang kalau makan sate keluar sudah beda. Tidak mungkin keluar sate. Anda makan roti, bukan keluar terus bukan keluar roti, bukan. Keluarnya yang lain. Kenapa? Karena diurai. Nah, mikroba ini akan memberikan manfaat kalau orang itu hidup. Ya. Tapi begitu orang ini mati, maka dia akan melumat habis. Akan memakannya. Makanya kenapa rahasia orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, tidak sedikit mereka ini jasadnya masih utuh sudah dikuburkan sekian tahun. Kenapa? Karena Allah haramkan mikroba itu memakan jasadnya dan juga makhluk-makhluk ya yang Allah ciptakan di tanah untuk memakan jasad para syuhada, para hafid dan seterusnya. Ya. Bal ahyaun. Mereka hidup. Jadi mikroba ini enggak mau makan dari sesuatu yang hidup. Hidup di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lama kita mati, sudah mati. Tapi hayyun 'inda rabbihim. Hidup di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa yang memuliakan Allah, Allah akan memuliakannya. Maka dalam hadis dikatakan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu luang, di waktu lapang kalian, ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan tahu dan menolong Anda di saat Anda butuh kepada Allah. Nah, kebanyakan kita kan kebalik. Pas lagi sehat lupa. Begitu sakit ingat Allah. Ya, begitu nikmat ini banyak lupa segalanya. Lupa ibadah, lupa sedekah, lupa infak. Begitu Allah uji dengan bangkrut baru ingat Allah. Ya. Sedangkan kata Rasulullah, ingatlah Allah di waktu lapang kalian, waktu senggang, waktu sehat, waktu hidup, waktu luang. Ya, ya'rifka fi syiddah. Ya, maka Allah akan mengenal, memberikan pertolongan kepada Anda di saat Anda butuh. Ya. Nah, contohnya gini sajalah. Yang bagi para hufat sing ngapal-ngapal Quran. Saya tanya panjenengan, lebih susah mana ngafal sama murojaah? Menghafal hafalan baru sama mengulang hafalan yang sudah dihafalkan? Ya. Dua-duanya susah. Atau ada yang enggak susah, gampang. Pun nanti ngapal, dereng. Yo ya. Karena Anda belum pernah menghafal berarti Anda enggak susah karena enggak punya hafalan. Mudah, Ustaz. Jadi hafal berapa? Oh, saya ngaji aja belum bisa. Nah, menghafal itu subhanallah, ini mukjizatnya Quran itu, ya. Itu enggak kenal usia. Sampai ada anak cacat otak bisa hafal Quran. Bayangkan. Itu kira-kira bagaimana itu coba? Ya. Jadi kalau Anda beralasan kula mboten saged yuswa pun 50 kula pun swidak. Ternyata ada orang usia 70 tahun bisa selesai Quran. Ya. Nah, ternyata menjaga hafalan lebih berat daripada menghafal sebenarnya. Karena dijaga ini sepanjang hayat seseorang, sepanjang hidup. Ya, bagaimana Anda membaca Al-Kafirun mesti bolak-balik muter-muter. Ya. Mungkin salah satu surat yang banyak dihindari oleh imam dalam sholat wajib, dalam sholat dan waktu jadi imam itu. Kan khawatir muter-muter bolak-balik ke mari-mari. Muter gitu. Ya. Tapi yakinlah, tatkala Anda ini sibuk ngurusi Quran, akan ada saatnya nanti Quran sibuk ngurusi awake dhewe. Saya pernah menjaga hafalan sepanjang hidup seseorang. Ya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang ustadz. Ya. Gimana Ustaz, ngafal kok susah? Ngulangin hafalan kok Masya Allah. Ya. Kadang diulang di sini lupa. Ngulang sini, masuk sini, 2-3 lupa. Ya. Apa nasihat beliau? Nasihatnya gini.
Sing penting ki deres. Mau deres ya? Ngaji. Sak mampune. Ojo ditinggalno Quran iki. Sampeyan saiki sibuk ngurusi Quran. Tahsin gak mari-mari. Murojaah wangele gak ukur. Sabar. Besok sampeyan lek wis gak ono. Sing sibuk ngurusi panjenengan iki Quran ya. Subhanallah. Bukankah Quran itu syafi' li ashabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maca Quran. Karena Quran memberikan syafaat kepada orang membacanya. Kita sudah tidak punya apa-apa sudah. Ya. Tapi begitu kita banyak muamalahnya dengan Quran, Quran nanti menjadi penolong dengan izin Allah tentunya. Ya. Makanya ada hadis mengatakan apabila orang sudah dikuburkan, ya'tihi malakan, datang dua malaikat bertanya, "Man rabbuka wa man nabiyuka wa madza dinuka?" Malaikat datang, maka jasad bersaksi, "Wahai malaikat, orang ini dulu suka membaca surat Al-Mulk. Tidak ada tempatmu wahai malaikat untuk orang ini, saya yang menjamin kebaikannya." Malaikat enggak jadi tanya. Ya. Dalam hadis lain dikatakan, "Wahai malaikat, kenapa engkau dekati sahabatku ini? Ini dulu orang saya buat haus di siang hari karena membaca saya, dan saya buat ngantuk tidak tidur di malam hari karena membaca Al-Quran. Saya yang menjamin wahai malaikat." Malaikat gak sido takok. Ya. Padahal ngurus wah gak pada Quran murajab gue ngaji rono rene muter kok istrikoan. Mau pengajian didatangi. Masya Allah, akan tiba saatnya semua itu akan memberikan kebaikan kepada orang yang bersangkutan. Tatkala tidak ada amal lagi, siapa orang yang menjamin bisa hidup dan balik ke dunia lagi? Tidak ada. Ya. Ya, amal kebaikan-kebaikan itu yang memberikan kebaikan kepada kita. Ya, Qur'annya. Ya, majelis ilmu yang pernah panjenengan datangi. Ya. Itu akan memberikan kebaikan-kebaikan kelak kepada Anda, kepada kita semua. Ya. Wah, termotivasi saya saat itu, Masya Allah. Ya, ngurus penting apa itu, kita lihat prosesnya. Allah lihat proses, bukan hasil. Kadang kita lihat orang kan hasilnya. Wong iki suwoge enak. Tapi kalau jangan tanya, gimana Pak bisa kaya seperti itu? Anda lihat saya kaya seperti ini. Saya ratusan kali jatuh bangun usaha. Kadang kita nggak pernah lihat prosesnya. Kita begitu lihat orang hafal Quran lancar, Masya Allah, bisa lancar ngono hafal Quran piye, renek salah. Piye carane? Anda belum tahu. Proses saya ini ditolak setoran ratusan kali sampai bisa bagus seperti ini. Ya. Jadi Allah itu lihat proses. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya baik. Ya. Nah, proses ini yang terkadang membutuhkan tingkat kesungguhan, kerajinan yang luar biasa. Ya, thayyib. Nah, tadi Sayyidus Syuhada Hamzah, dan yang kedua adalah siapa? Wa rajulun, seorang laki-laki. Qama amama imamin jair, berdiri di depan penguasa yang fajir. Fa nasahahu, dia memberikan nasihat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, faqatalah. Terus dia dibunuh. Ya. Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ya, sebaik-baik jihad adalah nasihat. Ya, kepada penguasa yang berdosa. Ya. Nah, tentunya bagaimana menasehatinya. Ya. Itulah resiko perjuangan. Ya. Ya, itulah resiko perjuangan. Nah, dan saat itu Musa ini begitu diangkat menjadi nabi, langsung diperintah oleh Allah, idhhab ila fir'aun innahu tagha. Yang bayangkan kalau kita berangkat kepada penguasa yang fajir, kekuatannya luar biasa, rajanya bengis, kekayaannya luar biasa. Ya. Ciut nyalinya itu. Kok saya? Siapa saya? Ya. Idhhab ila fir'aun innahu tagha. Tapi Allah mengatakan idhhab. Berangkat. Ya. Berarti kalau ada seperti itu,
Allah akan jamin nanti, Allah sudah akan jaga gitu loh. Ya, bukan kemudian akan Allah abaikan. Kita tentu tahu peristiwa Hajar ya. Ya. Waktu Hajar berada di Makkah. Ya, dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Hajar ini adalah hadiah dari Fir'aun. Jadi Fir'aun ini gelar ya, bukan nama orang. Jadi gelar raja di Mesir, ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Nah, suatu saat dikasih hadiah Hajar. Ya. Untuk menjadi hambanya siapa? Ibrahim. Ya. Menjadi siapa hambanya? Ibrahim. Ya. Karena Ibrahim menikah dengan Sarah, sekian lama belum punya anak. Maka Sarah menawarkan kepada suaminya, wahai suamiku, mau nggak kamu menikahi Hajar? Ya. Ibrahim menolaknya. Wah tidak wahai Sarah. Ya. Akhirnya kemudian karena dorongan dari Sayyidah Sarah, kemudian menikahi Hajar. Nah dari Hajar punya anak namanya siapa? Ismail. Dari sini keturunannya keluar siapa? Rasulullah SAW. Gak lama Sarah punya anak, siapa namanya? Ishak. Ya, dari Ishak ini muncul Bani Israel, nabi-nabi dari Yahudi. Ya, makanya dari Yahudi begitu ada nabi keluar dari keturunan Ismail ini, mereka protes. Mana mungkin ada nabi dari keturunan Arab ini, tidak ada. Karena banyak nabi dari Yahudi Bani Israel. Nah setelah bawa Hajar, kan ditinggal di Makkah. Dibawakan sekantung kurma sama air minum, kirbah, minal ma'. Cangokno. Ditinggal aja. Kamu di sini, saya pergi. Ya. Apa kata Hajar? Wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di tempat ini? Tidak ada tanaman, tidak ada penghuninya, tandus, kering, tidak ada air. Sedangkan aku membawa anak bayi ini. Ya. Ibrahim nggak noleh. Ya. Kenapa nggak noleh? Dia kalau noleh nggak tego. Ya. Itu manusiawi. Itu anak digadang-gadang itu, diharapkan lahirnya itu. Ya, puluhan tahun tidak punya anak, disuruh ninggal di Makkah. Dulu namanya Bakkah, Bibakkah. Ibrahim jalan nggak noleh sedikit pun. Sengaja beliau nggak noleh. Kalau noleh muncul ibanya sebagai seorang siapa? Ayah dan suami bagi seorang wanita yang salihah. Tanya lagi ya Hajar, wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami? Belas gak noleh. Ditanya lagi, tidak noleh pun. Maka Hajar mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apa Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Bala, ya. Apa kata Sarah? Hajar, idzan la yudhayyi'una abadan. Kalau sudah Allah, yakinlah Allah tidak akan menelantarkan kami selama-lamanya. Ya. Jadi Allah kalau sudah beri jaminan, urusan semuanya baik dan mudah. Ibrahim jalan, nggak noleh sedikit pun nggak noleh. Ya. Begitu sudah di balik gunung, didoakan istrinya. Apa doanya? Rabbana, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku tinggalkan dari anak keturunanku biwadin, di suatu lembah, ghairi dzi zar'in, tandus, nggak ada minum, nggak ada tanaman, nggak ada airnya. Inda baitikal muharram, ya, di rumahmu yang suci. Untuk apa? Liyuqimus shalah. Masya Allah ya. Untuk menegakkan salat. Ya. Rabbana ja'al af'idatan minan nas. Ya, jadikanlah hati manusia ini iba kepadanya, memperhatikannya. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rezeki kepada mereka anak keturunan kami agar mereka bersyukur. Nah, keberkahan Mekah sampai saat ini karena doanya Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang ada.
Ya. Begitu yakinkan Allah yang nyuruh, selesai, nggak protes lagi istrinya. Pasti, Allah sudah menjamin baik. Pun Musa ini, apa kata Allah? Izhab ila Fir'aun, innahu tagha. Berangkat. Ya, oh kadang mantap. Kadang kita kalau di Mas berangkat ke Papua tugas. Ojo aku, sing liyane wae. Gitu ya. Kadang kita banyak protesnya malahan ya. Yakin bismillah kalau karena Allah dakwah, Allah cukupkan dan Allah lindungi. Oh, sana ada desa itu, kan sing ngajari ngaji. Berangkat Mas ngaji, ajari. Aku ya kerja terus kerjaanku sapa? Ya. Kadang kita belum cukup punya banyak kesiapan gitu ya. Tapi Allah sing jamin gitu loh maksudnya itu. Nah kadang sifat percaya kita ini kurang kepada Allah. Ya. Tapi begitu mantap, bismillah, namdi ala barakatillah. Ya. Begitu mantap, berangkat dengan keberkahan Allah. Bismillah. Nah gitu harusnya ya. Pasti kemudahan itu ada. Kenapa? Kan Allah yang memerintah ini. Berapa banyak perintah Allah yang perintahkan kepada kita? Ngaji, aqimus shalah, wa atuz zakah. Berapa banyak perintah yang Allah perintahkan kepada kita? Kok kadang kita masih tidak percaya dengan janji-janji Allah? Ya. Akibat nggak percaya itu kemudian kita apa? Meremehkan dalam satu amalan. Kudu ini mantap lah sing merintahkan Allah. Kalau perintah manusia, ya, untuk alasan apa, itu masih ihtimal, ya. Ihtimal baik atau tidak baik kadang gitu. Tapi kalau itu perintah syariat, yakin, pasti baik. Ya. Jadi Allah tidak akan kemudian apa? Menyia-nyiakan. Allah tidak akan kemudian menelantarkan hambanya. Ya. Nah kita lanjutkan. Idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul, lihat ini, faqul, maka katakanlah, hal laka ila an tazakka, maukah kamu mensucikan dirimu? Ini perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan hal laka ila an tazakka, ya. Maukah kamu memiliki sifat yang baik wahai Fir'aun, sifat yang mulia, ya, kemudian engkau mensucikan diri kamu, mensucikan dari dosa-dosa kamu, dari kufurmu, dari melampaui batasmu kepada iman dan beramal saleh. Ya. Perintahnya dahsyat, 180 derajat berbalik itu. Lagi sapa moro-moro teko ngejak aku iki apa? Meninggalkan agama saya ngajak ke agamanya. Apa kata Allah? Fakul, nanti kalau ketemu Fir'aun katakan, halaka ila anta zakka, maukah kamu bertaubat, mensucikan dirimu dari dosa-dosa? Jadi bahas ini arek cilik sapa wani-wani ini. Ya. Pada masa Fir'aun ini kan anak-anak kecil dibunuh. Ya. Karena diramalkan akan ada yang merusak kemudian menghancurkan kerajaan Fir'aun ini dari keluarganya, ya, dari Bani Israel sendiri. Saking takutnya, anak kecil pun dibunuh. Ya. Maka diselamatkan siapa? Musa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian masuk dalam keluarganya. Ya. Kalau bahasa kita lagi sopo kemaki cilik-cilik wani, ya, siapa dosa saya suruh kemudian mensucikan diri, gitu ya. Ini perintah Allah. Fakul hallaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Saya yang akan mendampingi kamu, memberikan jalan petunjuknya untukmu, ya, sampai engkau memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari raja suruh ngikut orang biasa. Istilahnya gengsi, piye? Ya. Justru menjadi guru spiritualnya. Kalau Anda ingin punya rasa takut kepada Allah, ikut saya bimbing, ya, kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
adulluka alaih, saya beri jalan, saya tunjukkan jalannya, saya bimbing Anda, wa ubayyinu laka mawaqi'ar ridha, dan aku bimbing kau untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian aku ajarkan, aku sampaikan kepada hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Ya, intinya Musa berdakwah kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ya, mengajak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fa'arahul ayatal kubra. Kemudian kami perlihatkan kepadanya ayat-ayat kami yang besar. Ya. Maka Allah tunjukkan mukjizat Allah kepada Musa. Musa tunjukkan mukjizatnya kepada siapa? Fir'aun. Nah, perlu diingat, mukjizat setiap nabi berbeda-beda. Tergantung hal apa yang paling dituhankan, paling dieluk-elukan saat itu. Nah, pada zamannya Fir'aun dan Musa ini, hal yang paling diangkat saat itu adalah sihir. Jadi orang semakin hebat sihirnya, semakin hebat kekuasaannya. Ya. Maka siapapun orang yang punya kekuasaan tidak pernah lepas dari satu perkara-perkara gaib itu. Hati-hati. Pasti ada itu. Siapapun dia, kalau gak kenal agama, punya kekuasaan, pasti gandeng dedemit. Karena memang seperti itu tabiatnya dia. Lo ojo sing kelas tinggi, orang kepala desa ya, untuk pilihan lurah itu, ya, banyak yang main kayak gitu. Ada yang kemudian tim suksesnya punya ritual-ritual tertentu, tidak pakai baju, keliling kampung, itu terjadi itu, pasti ada. Karena wis identik sekali, ya. Jadi punya kekuatan zahir dan kekuatan alam gaib. Itu seperti itu. Fir'aun seperti itu. Nah, saat itu orang yang paling dianggap hebat, yang paling hebat sihirnya. Nah, Fir'aun ini punya tenaga sihir yang top, tidak ada yang bisa ngalahkan. Ya, jadi kaderisasinya bagus. Kaderisasi sihir gitu ya. Jadi bagaimana ilmu sihir nggak boleh mati, mengkader, dikader, gitu ya. Diriwayatkan ilmunya, gitu. Ilmunya dikaderkan ke orang. Nah, saat itu Allah berikan mukjizat dalam bentuk yang seperti itu. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena begitu mukjizat ini ditampakkan, musuhnya langsung lemah, tidak berani apa-apa, langsung kalah. Ya. Jadi mukjizat itu sesuatu yang melemahkan. Dan setiap nabi punya mukjizat. Untuk apa? Untuk dalailun nubuwatihi. Untuk dalil bukti kenabiannya. Makanya para nabi dan rasul tahu perkara gaib dengan izin Allah. Untuk apa? Untuk bukti kenabiannya. Lagi kudu nabi kok ngerti ilmu gaib, ini perlu ditanyakan malahan. Nabi kudu, rasul kudu. Kok ngaku ngerti ilmu gaib? Berarti bermasalah ini. Ya. Yang diizinkan para nabi dan rasulnya. Untuk apa? Nanti kan ditakoi sama muridnya, sama umatnya. Kalau kamu nabi, ayo sebutkan bagaimana surga. Seketika Rasul bisa mensifati surga karena izin Allah. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Allah yang maha tahu tentang hari kiamat. Tapi Allah tunjukkan sifat-sifatnya. Bagaimana tanda-tandanya? Rasul bicara banyak tentang peristiwa di akhir zaman. Ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Untuk bukti kenabian. Nah, pada zamannya Nabi Isa, apa saat itu yang paling dianggap top? Pengobatan, tibbiyah. Pengobatan.
Jadi orang dianggap hebat kalau bisa menyembuhkan penyakit lepra dan kusta. Ya. Saat itu Nabi Isa diberi kekuatan oleh mujizat menyembuhkan orang sakit, hidupkan orang mati. Ya. Jadi begitu, wih, mantep langsung dia. Pada zaman Rasulullah apa yang paling dielukan saat itu? Sastra dan bahasa. Maka Allah turunkan Al-Quranul Karim yang melahap semua sastra terbaik orang Arab saat itu. Tidak sedikit sahabat ya mendengar ayat Allah langsung masuk Islam. Di antara siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar ini termasuk doanya Kanjeng Nabi ya. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan 2 Umar. Ya. Yang didoakan Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Tapi yang dipilih oleh Allah Umar bin Khattab. Karena kedua kekuatan hebat saat itu. Ya. Kemana Mbak pedang Umar ini? Yang dicari Muhammad. Mana Muhammad ini membuat kerusakan Mekah? Sahabat bingung semua. Wahai Umar ngolek Kanjeng Nabi, tadi patahin nih Kanjeng Nabi. Di jalan-jalan ketemu orang, wahai Umar, lah kamu nyari Kanjeng Nabi buat apa? Saudaramu adikmu masuk Islam kok. Ya. Kaget lu. Datang pas baca surat Toha. Sudah mulai baru lihat tulisan Arab. Ya. Dibaca. Ini bukan perkataan orang biasa. Perkataan orang, bukan perkataan manusia. Masih belum bisa nerima, bawa pedang. Datang ke tempat Rasulullah SAW. Gedok pintu digedor, sahabat sudah berada di samping Rasulullah, sudah siap ini. Ini masuk kami bunuh ini Umar. Di topnya sahabat seperti itu ya. Saat itu Umar paling ditakuti, tapi kalau sudah menyentuh Rasulullah, kami akan yang menjadi pembelanya. Ada Hamzah, ada sahabat-sahabat terbaik Abu Bakar. Ya begitu masuk, apa kata Rasulullah? Bukakan pintunya. Pas sahabat sudah pedangnya sudah terhunus semua. Ini nyentuh Kanjeng Nabi mati maunya. Apa kata Rasulullah? Masukkan pedang kalian ke sarungnya. Ya Rasulullah, ini Umar membunuh Anda. Masukkan. Begitu masuk, Rasul tenang subhanallah ngadapinya. Langsung dipegang kerai. Mada Ibn Khattab? Langsung syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, itu dahsyatnya Quran seperti itu. Ya. Pada zaman Rasulullah itu sastra yang dianggap orang itu dulu akan dianggap hebat kalau punya syair. Ya. Karena nilainya bahasanya tingkat tinggi itu syair itu. Sampai orang itu ya akan bisa meminang wanita siapa syairnya yang paling bagus. Yang paling baik pantunnya dan syairnya. Ya. Sampai orang mau berperang adu syair dulu. Dan Al-Quran ini kalamullah, bukan syair. Ya, Allah tunjukkan kalimat-kalimat yang menghabisi, melahap syair-syair yang paling indah. Dan itu di mukjizatnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekarang kita kaji. Ya. Alhamdulillah kita ngaji tafsir. Ya. Ini mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah Allah berikan kepada setiap nabi dan rasul dengan bentuk mukjizat yang berbeda-beda. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang kemudian satu membaca Al-Quran, tadabbur makna Quran, belajar tafsirnya, kemudian sudah mulai menghafalnya, kemudian sudah juga tetap menjaganya. Ya, paling orang lagi hafal surat-surat pendek lah. Pun seputat titip anak putuku loh mawon. Nah, ya. Mboten apa-apa, niku lara saged niku nggih. Tapi juga tetap ada usaha terus upgrade keilmuan, tambah. Ya kudu ngaji. Harus deres. Mau Islam reso ngaji piye? Ya. Syukur-syukur ada beberapa ayat yang sudah mulai dihafalkan. Nah, termasuk mukjizat Quran ini bisa dihafalkan. Tidak ada agama yang bisa menghafalkan kitabnya selain Islam. Saya tanya, Anda milih mana, ngafal juz amma sama ngafal terjemah juz amma? Milih pundi Ustaz Pak Wisnu? Jenengan milih menghafal juz amma atau menghafal terjemahannya juz amma? Arabnya apa hafal terjemahannya? Arabnya.
Saya enggak jamin jenengan bisa menghafal terjemahannya. Ayo wis. Angel ngapal terjemah dikira gak angel. Ya. Lah kalau misalkan sholat bisa pakai bahasa Indonesia, terjemahan ayat yang Anda baca, piye terjemahannya? Artinya gak ngerti. Ya, mukjizat Quran itu seperti itu. Ya. Mana ada ulama ya, agama tertentu selain Islam yang hafal kitabnya? Tidak ada. Huruf per huruf. Yang ada hanya Islam. Berapa para hufat? Miliaran jumlahnya. Jutaan. Bahkan mungkin miliaran dari dulu sampai sekarang. Ya, makanya Quran dibusek sitik kalimatnya, ketahuan. Seandainya penerbitan, percetakan ditutup, Quran enggak terbit lagi. Yahfad fi suduril mu'minin. Diapal di sini dadanya. Kumpulkan iso gawe Quran maneh. Kumpulno hufat 10 wae, aja akeh-akeh. Aja sak juta, 10 wong ae. Tulis meneh Quran, bisa. Makanya Allah jamin enggak ada satu yang bisa memalsukan Quran sampai hari kiamat. Wah, subhanallah, itu mukjizat Quran itu. Ya. Jenengan sudah di sini berarti sudah berakhir ini kayaknya. Saya tadi udah khusnudzon, Pak Wisnu sudah muncul berarti sudah harus segera diakhiri. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.